Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cantika murotal yang dirahmati Allah, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan dalam segala permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendapatkan atau dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan dan kegelisahan. Nah, di tengah dinamika ini banyak orang mencari ketenangan dalam ajaran agama Islam. Entah itu membaca zikir, dan kalau membaca zikir ini menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat membawa ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah. Daripada kita mencari ketenangan di luar sana yang tidak jelas. Contoh ya, mohon maaf ya para sahabat ya, keluar kepada dunia malam atau ke diskotik untuk mencari ketenangan kita, ya mohon maaf untuk kepada para sahabat, saya ulangi lagi, mohon maaf. Daripada mencari ketenangan seperti itu, alangkah baiknya kita mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, karena ini menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat membawa ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikir yang memiliki makna yang mendalam adalah kalimat-kalimat tersebut mengajarkan tentang pentingnya menghidupkan hati, merasakan kehadiran Allah dalam hati, dan menjalani kehidupan dengan tenang. Rasanya rendah di hadapan Allah, menyadari kekurangan diri, dan mengakui bahwa segalanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kunci utama dalam menghidupkan hati yang penuh cahaya. Dalam kalimat tersebut juga disampaikan bahwa manusia sejatinya adalah mereka yang selalu merasa rendah di hadapan Allah, merasa tidak sempurna, dan menyadari bahwa hanya Allah lah yang memiliki segalanya. Ketika hati kita mampu merasakan hal ini, disitulah saat cahaya Allah mulai menyinari hati kita. Para sahabat yang dirahmati Allah, lantas kapan waktu mustajab untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum? Nah, ini disimak ya para sahabat ya. Monggo silakan simak baik-baik. Kalau perlu dicatat, jangan hanya didengarkan saja, nanti biar tidak lupa. Waktu-waktu yang mustajab ini ada 3 waktu yang dianggap mustajab untuk membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, membuka pintu pertolongan dan keberkahan dari Allah. Yang pertama, setelah sholat fardu. Setelah melakukan sholat fardu, kita diibaratkan sedang mandi secara rohani. Dalam kebersihan ini membaca Ya Hayyu Ya Qayyum
membantu menjaga kesucian hati dan memperoleh berkah dari Allah. Melalui zikir ini kita dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Yang kedua, tengah malam atau sepertiga malam dianggap sebagai waktu yang mustajab karena banyak orang yang tertidur dan sedikit yang meminta kepada Allah. Melakukan sholat 2 rakaat dan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum di saat ini diharapkan dapat membawa ketenangan dan pertolongan darinya. Dalam keheningan malam, hubungan kita dengan Allah semakin ketika antara azan dan iqamah, waktu antara azan dan iqamah juga dianggap sebagai waktu yang mustajab. Lakukan di waktu ini. Dan pada malam hari, di waktu banyak orang yang tidur dan sedikit yang meminta ampunan atau meminta rezeki kepada Allah, maka disitulah jika perlu menangislah kepada Allah. Niatkan dalam hati, insya Allah Allah akan mengabulkan hajatnya. Dan yang terakhir itu ya, ketika antara azan dan iqamah, waktu antara azan dan iqamah juga dianggap sebagai waktu yang mustajab untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini merupakan waktu di mana doa-doa banyak dikabulkan. Dalam momen ini membaca kalimat ini dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, insya Allah dapat mendatangkan berkah dan pertolongan yang diinginkan. Bukan hanya sekedar amal, mungkin melainkan suatu upaya untuk menghidupkan hati, merasakan kehadiran Allah dan mendatangkan ketenangan dalam kalimat tersebut. Juga disampaikan bahwa membaca zikir ini bukan hanya dalam bentuk lisan, tetapi juga melibatkan perasaan dalam hati. Bagi sahabatku yang mengalami kesulitan, amalan ini juga dapat menjadi solusi. Menurut pengalaman Jin bin Sabit yang susah tidur, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum membawa ketenangan dan tidur yang nyenyak. Sahabat Cantika Morotal yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami doakan semua hajat yang diinginkan oleh para sahabat-sahabat semua, dan terutama yang mengamalkan amalan ini, mudah-mudahan hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.